alam akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita semua menuntut ilmu agama ini tidak lain dan tidak bukan agar mempermudah, agar memperbaiki jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan keistiqomahan di dalam agamanya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih tetap di risalah atau kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang berkaitan dengan kiat-kiat mulia demi hidup bahagia. Semua kita ingin hidup bahagia, beliau kasih jalan keluar. Kajian-kajian yang lalu kita sudah banyak bahas poin-poin, dan mungkin ini adalah pertemuan ke-6, kalau tidak salah, membahas masalah kiat-kiat agar kita dapat hidup bahagia. Kita sampai di titik yang lalu kita membahas tentang orang yang mau bahagia hidupnya di dunia, dia harus lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebab, salah satu sebab yang sangat besar yang berpengaruh bagi hidup seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah berzikir kepada Allah jiwa itu akan tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah tenang hidupnya mesti bahagia. Tidak ada orang yang hidupnya tenang dia tidak bahagia, tidak ada. Orang yang tenang hidupnya bahagia, tentram, damai, dan salah satu wasilahnya itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan lawannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri." Allah sebut lagi di situ. "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang enggan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengingat Allah, tidak mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hidupnya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang tadi tatma'innul qulub, yang sekarang ma'isyatan dhanka. Yang tadi hidupnya akan tenang, yang sekarang hidupnya sempit. Berlawanan ayatnya. Dua-duanya bahas masalah zikir. Yang satunya zikir itu membawa seseorang untuk agar hidupnya tenang, tentram. Yang satunya yang tidak mau zikir, tidak mau mengingat Allah, ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Sudah kita jelaskan panjang lebar masalah zikir di kajian yang lalu. Sebenarnya kajian yang lalu kita membahas 3 poin, tapi karena masalah zikir ini terlalu panjang, akhirnya Anda cuma bisa membahas masalah zikir saja. Pada hari ini, insyaallah biiznillah, kita mau ambil 2 poin yang sangat erat, yang mana satu dengan yang lain saling mengikat. Poin yang pertama dijelaskan di sini oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah adalah at-tahaddatsu bi ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah. Kita mengakui, kita memperlihatkan, ya, mengakui dalam hati dan memperlihatkan secara zahir tentang nikmat-nikmat Allah yang semua Allah diberikan kepada kita. Fa inna ma'rifataha wa tahaddutsa biha yadfa'u Allahu bihil hammi wal gham. Karena seseorang yang dia meyakini atau dia ditaruh di jiwanya sama dia, Allah itu ngasih nikmat ke kita banyak sudah. Dia tahu betul Allah itu sudah kasih banyak nikmat buat kita. Sama dia terus diucapkan, alhamdulillah, ana dapat ini, ana punya ini. Dia sebutkan itu. Maka ini adalah salah satu sebab yang membuat Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan dari orang itu kegundahan dan kesedihan. Orang ya, secara logika, kalau dia nggak tahu bahwasanya Allah itu ngasih nikmat banyak kepada dia, orang ini akan merasa
hidupnya susah terus. Mana Allah? Mana? Kita disuruh dikit, disuruh ini, disuruh itu. Mana nikmat Allah? Dia ngomong begitu padahal dia sudah jelas melihat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melek dari tidurnya di hari dia ngomong mana nikmat Allah. Dia itu melek dari tidurnya atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan nyawanya sama Allah dari tidurnya, itu nikmat Allah. Dia bisa nafas, oksigen bebas, gratis, itu nikmat Allah. Dia bisa makan, ya itu nikmat Allah. Dia bisa tertawa, terbahak-bahak sama teman-temannya, itu nikmat Allah. Kata Allah SWT, wa annahu wa adhaka wa abka. Tunggu Allah SWT yang bikin kita ketawa dan bikin kita nangis. Jangan bikin kita ketawa ya karena teman kita lucu, kita ketawa. Wallahi jamaah, kalau Allah tidak mau bikin kita ketawa, mau antum datangkan manusia paling lucu di atas muka bumi ini, tidak akan antum ketawa. Allah sudah mau kasih adab ke satu orang, dicabut sama Allah nikmatnya, tidak akan bisa tertawa. Makanya kita tidak kaget, di luar sana banyak orang stres, di luar sana banyak orang gila, dicabut sama Allah nikmatnya, habis semuanya. Ini akan kita bahas. Ada orang-orang model seperti itu. Sama Allah dikasih nikmat terus siang malam, ini sama dia tidak dianggap nikmat. Dia menganggap nikmatnya itu yang itu. Yang ana ini bukan. Nanti akan kita bahas, disebutkan di sini. Wa yahuddul 'abd 'ala syukri alladhi huwa arfa'ul maratib wa a'laha. Ya. Dan kita kalau sudah mengakui dalam diri kita ini seperti tadi, kita mengakui nikmat Allah dalam hati kita dan kita sebutkan itu lewat lisan kita, ini juga dapat memotivasi seorang hamba untuk dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana bersyukur ini adalah tingkatan tertinggi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang bersyukur itu para jamaah punya tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta walau kana al-'abd fi halati fakrin aw maradin aw ghairihima min anwa'il balaya. Meskipun seorang hamba tersebut lagi sakit, meskipun miskin, meskipun susah, tapi kalau dia selalu mendatangkan itu, alhamdulillah, Allah ngasih anak ini, alhamdulillah. Dia lagi miskin, tidak punya apa-apa, dia bisa bilang alhamdulillah. Itu hebatnya orang yang meletakkan dalam jiwanya nikmat Allah yang sangat banyak, yang sama Allah setiap hari dikasih, tanpa dia minta sama Allah dikasih. Pernah kita minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya untuk bernafas ya Allah. Pernah kita minta? Tidak pernah. Dikasih atau tidak sama Allah? Dikasih gratis 24 jam. Kita tidur pun sama. Tidak pernah minta sama Allah, dikasih. Pernahkah kita minta sama Allah, ya Allah lahirkanlah aku di atas muka bumi ini? Pernah kita minta? Tidak pernah. Sama Allah kita diciptakan lahir di atas muka bumi. Bisa hadir di majelis ilmu, ketemu sama teman, kerja, punya awak, punya istri, punya anak. Minta kita sama Allah? Mungkin kalau istri sama anak, yaitu permintaannya para jomblo-jomblo. Yang sudah nikah, doanya mau minta satu lagi. Tapi tidak lagi-lagi. Hayal saja ya. Subhanallah. Kita tidak pernah minta sama Allah, tapi sama Allah dikasih jamaah. Banyak orang di luar sana, orang kaya, tidak pernah minta kekayaan sama Allah, dikasih sama Allah. Dan dia ngerasa kurang terus. Tidak selesai-selesai. Jadi orang yang bisa menghadirkan rasa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya dan dia sebutkan dalam lisannya, orang ini akan menimbulkan dalam dirinya satu sifat yang sangat agung, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dia miskin, meskipun dia lagi sakit, meskipun dia lagi di tengah-tengah bala yang sangat besar. Kata seorang ulama saat menceritakan bahwasanya betapa banyaknya nikmat Allah buat kita selama kita hidup ini, orang yang sudah bisa menghadirkan itu, dia akan berpikir kerjaan dia yang biasa-biasa saja, yang bagi dia itu tidak enak, bagi dia itu berat,
Dia tahu bahwasanya kerjaannya itu adalah dambaan orang-orang pengangguran. Orang yang rumahnya cuma sejengkal, tapi kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berpikir, ini rumah saya adalah dambaan bagi orang-orang yang tinggal di kolong jembatan. Punya anak nakal, dia akan berpikir, anak nakal saya ini adalah dambaan orang-orang yang mandul, tidak punya anak. Dan seterusnya. Itu hebatnya orang yang dapat menghadirkan hasil dari nikmat Allah dalam dirinya, ini yang memotivasi dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Syekh di sini, fa innahu idza qabala baina ni'amillahi 'alaihi la yuhsa laha adda wala hisab wa baina ma asabahu min makruh lam yakun lil makruh ila ni'am nisbah. Dan jika seseorang mau berpikir, kata Syekh di sini, antara nikmat Allah yang selama ini Allah berikan ke dia sama apa yang dia benci, yang dia lalui selama hidup dia, Allah yang dia benci itu cuma hitungan jari, tidak bisa dibandingkan sama nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang dia dapatkan. Silahkan coba dihitung, silahkan. Dahulu para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya saat malam hari, sudah selesai isya, tidak bisa tidur karena kelaparan. Pernah antum tidak bisa tidur karena kelaparan? Tidak tahu apa yang mau dimakan? Sehari tidak makan? Pernah? Anak tidak yakin. Tidak yakin anak. Yang hadir di sini sekarang, yang pernah tidak makan satu hari karena tidak punya apa-apa, angkat tangannya. Nggak mau tahu. Itu dialami sama Nabi kita Muhammad SAW. Keluar dari rumahnya, ketemu sama dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar di waktu yang sama. Ditanya sama Rasulullah, ma akhrajakuma min baitikuma, apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian? Alju, kata mereka, lapar ya Rasulullah. Rasulullah bilang, itu juga yang mengeluarkanku dari rumahku, kata Rasulullah. Ini bertiga sama-sama lapar nih. Orang terbaik, Nabi yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, lapar jamaah, tidak bisa tidur karena kelaparan, tidak tahu mau makan apa. Keluar, ketemu sahabatnya Abu Bakar dan ketemu Umar bin Khattab, ceritanya sama, tidak punya atau tidak tahu apa yang mau dimakan. Jadi Rasulullah diajak, ayo kita datang ke rumahnya fulan. Ini sudah tidak kuat jamaah ini. Tidak biasanya Rasulullah SAW datang ke rumahnya orang terus di situ disuguhin. Ini cerita ini di riwayat ini ya mungkin satu kali ini kejadian. Dan ma'ruf riwayatnya. Diajaklah, ayo ikut ke rumahnya salah seorang orang Ansor. Jamaah, Abu Bakar Siddiq itu bukan orang miskin jamaah. Tapi hartanya diinfakkan fisabilillah. Dan hanya dia yang sama Rasulullah boleh menginfakkan semua hartanya. Yang lain tidak boleh. Banyak sahabat berkali-kali, saya mau infakkan semua harta saya sama Rasulullah, dikembalikan. Jangan, ambil. Buat anakmu sama istrimu, jangan. Tapi kalau Abu Bakar yang naruh sama Rasulullah dibiarin. Tidak masalah. Biarkan. Karena Rasulullah tahu gimana imannya Abu Bakar. Akhirnya berangkat ke rumahnya seorang dari Ansor, digetok rumahnya sama Rasulullah SAW. Banyak riwayat yang menceritakan, ada salah satu riwayat yang mungkin dhaif di sini, tidak disebut di riwayat yang lain. Jadi Rasulullah ketok pintu, salam, assalamualaikum. Assalamualaikum, terus tidak dibukain. Yang kedua juga belum dibukakan. Salam yang ketiga lagi, belum dibukain juga. Tapi Rasulullah dengar di dalam itu ada suara orang jemaah. Ada pergerakan di dalam tapi tidak dibukain. Ya Rasulullah tahu, kita ini kalau sudah izin ke rumah orang 3 kali tidak dibukain, suruh pulang. Ya, ada ayatnya. 3 kali ketok rumah orang tidak dibukain, pulang. Bukan terus dibel terus. Apalagi punya utang orangnya, tidak mau bayar. Terus dibel 10 kali, 10 kali.
Ayo keluar cepetan. Nabi tidak begitu. Datang 3 kali tidak dibukain, pulang. Saat Rasulullah balik badan, dibukain pintunya, ternyata istrinya sahabat yang punya rumah ini. Tanya istrinya, ya Rasulullah, anak bukannya tidak mau buka, tapi anak ingin engkau mendoakan kita lebih. Subhanallah ya, mendoakan. Salam itu tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doa itu bukannya, Mak. Siapa yang doain? Rasulullah. Anak pengen kamu terus ya Rasulullah bilang begitu. Ini anak tidak bukain. Tapi ternyata cuma sampai 3 kali, dia belum tahu mungkin. Akhirnya dikasih tahu, suami anak masih pergi keluar, mungkin sebentar lagi datang. Disuruh duduk. Rasulullah SAW, sebentar lagi datang suaminya. Kata suaminya, sekarang di Madinah ini, hari ini di Madinah, tidak ada yang punya tamu seagung tamunya anak. Kata dia. Dia senang Rasulullah datang ke rumahnya. Sama dia dikasih kurma yang masih ada rantingnya itu, jemaah. Dikasih. Ada yang sudah lepas dari rantingnya, ada yang masih ada rantingnya, ada yang sudah jadi kurma. Sudah matang. Jadi kasih air juga. Makan. Ada riwayat yang lain disembelihin daging. Makan. Itu Rasulullah makan. Kita lihat. Karena mau tanya, keadaannya Rasulullah sulit atau enggak? Sulit. Lapar kan? Dikasih kurma. Disembelihin kambing katanya. Kamu besar ini. Saat Rasulullah makan, Rasulullah bilang sama dua sahabatnya, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ini besok kenikmatan ini sama Allah ditanya di akhir. Makan kurma sama minum air. Ditanya sama Allah besok. Itu orang susah. Kita punya mobil, punya motor, tidur pakai AC, ada kipas angin, punya ranjang di rumah, makan tinggal buka rice cooker ada nasinya. 1000 alasannya, saya kurang begini, kurang begitu. Nabi SAW setengah mati mau makan, sekali dapat makanan, kata Nabi, besok akan ditanya sama Allah nikmat ini. Kita di mana jemaah? Dan kemana kita? Subhanallah. Maka para jemaah sekalian yang semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau hitung ya, ketidakenaan kita dalam hidup ini itu cuma sekali 2 kali aja. Coba diingat apa yang kita benci, yang kita alami. Berapa kali dalam hidup kita? Dibanding sama nikmat yang Allah kasih sama kita. Coba dihitung. Sekali-sekali aja coba. Mungkin antum bilang minggu ini anak tidak senang ketemu fulan ini, anak sakit hati, disakiti hati anak benci sama dia. Terus anak diutangi tapi tidak dibayar. Itu tanggal sekian, tanggal sekian. Ada waktunya semua. Tapi nikmat Allah terus bergulir tanpa kita sadari. Para jamaah yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan di sini bahwasanya orang yang selalu menghadirkan nikmat Allah dalam dirinya dan dia sebutkan itu dalam lisannya, maka orang ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah kalian. Itu lebih baik dari kalian daripada apa yang kalian kumpulkan setiap hari. Maksudnya apa para jamaah sekalian? Kita ini disuruh berbahagia atas nikmat yang Allah berikan. Kita disuruh akui nikmat itu. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih lihat. Sebagaimana di ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah yang sudah kalian dapatkan, maka sebutkan itu. Jangan cuma bisanya gerutu terus, kok kayak gini, kok kayak gitu, enggak selesai-selesai.
Mana nikmat Allah? Padahal banyak nikmatnya daripada tidak enaknya. Kalau nikmat kita diem, sepi sunyi, jangan. Nanti orang hasad. Nanti itu iri dengki. Jangan, enggak usah. Ini orang bakhil. Dana cair, sepi. Kalau dana cair, gajian, sepi. Kalau enggak punya uang, rame semuanya tahu. Sampai jualan nasi akhir bulan. Bayangkan antum. Nama nasinya, nasi akhir bulan. Isinya cuma nasi sama telur sama kecap. Melambangkan kemiskinan. Tapi kalau ada dana cair, sepi, menghilang, tidak tahu kemana. Temannya ditinggal semua. Ini adalah salah satu bentuk orang yang tidak bersyukur sama Allah SWT. Mestinya dana cair, dia pengumuman, alhamdulillah gaji turun. Ayo teman-teman, anak ajak, traktir makan. Mestinya kan begitu. Ini terbalik. Ini mungkin salah satu bukti kita kurang bersyukur kepada Allah SWT. Bisa jadi, wallahu a'lam. Anda tidak tahu. Antum yang tahu sendiri. Yang selanjutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini bahwasanya seorang muslim yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia jaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sudah ngasih ana banyak hal. Ana harus jaga hak ini. Allah punya hak yang harus ana tunaikan. Sa'in fi hifdhiha bi syukriha. Yang selalu berusaha menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Fa innahu yahfadul mawjud wa yajlibul mafqud. Ini kata-kata hebat jemaah. Fa innahu yahfadul mawjud wa yajlibul mafqud. Orang yang selalu berusaha menjaga nikmat Allah dengan mensyukuri nikmat itu, maka ketahuilah bahwasanya perbuatan itu adalah menjaga yang sudah ada. Ya jemaah, orang yang bersyukur itu menjaga yang sudah ada, yang sudah kita miliki, wa yajlibul mafqud, dan menarik yang tidak kita punya. Ada harta mungkin yang belum kita punya, atau ada kita diutangin orang, itu tidak balik-balik uangnya. Mungkin dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita miliki, itu bikin yang kita punya itu bertahan di kita. Dan yang ada di luar kembali ke kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Surat Ibrahim ayat 7. Kita lihat kata Allah Subhanahu wa taala apa? La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum. Aku tambah, kata Allah. Siapa yang bilang aku tambah? Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah bohong para jamaah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Di sini Allah sebut la azidannakum. Bukan la tidak ini, la-nya tidak panjang. La azidannakum. Betul-betul sungguh akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada dua penguat. Ada lamut taukid sama ada nunut taukid. Lam dipakai untuk la adribaka. Maksudnya kalau orang Arab ngomong pakai ada la-nya di depan, itu sungguh aku akan pukul kamu, misalkan. Sungguh. Itu penekanan, di akhirnya dikasih penekanan lagi sama Allah SWT. Double penekanan. Kalau kamu syukur sama Allah, betul-betul sungguh, kata Allah, akan aku tambahkan, kata Allah SWT. Dan bentuk syukur yang pertama para jamaah sekalian. Jadi kita tidak usah rame-rame dulu, syukur, ya alhamdulillah Anda sudah bersyukur, jangan. Ya, ini bentuk syukur yang pertama yang perlu kita ketahui dulu. Bentuk syukur yang pertama adalah kita meyakini kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan pemberian Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita meyakini dalam hati kita bahwasanya ini nikmat semua kebaikan dari Allah buat kita semua. Dan Allah memberi keutamaan kepadaku ini dari nikmat-nikmat ini. Itu yang harus ada di hati kita. Jangan cuma ya alhamdulillah kita mensyukuri nikmat Allah tapi hatinya tidak yakin. Tidak bisa kayak gitu. Ini urusannya sama hati. Bersyukur kepada Allah dimulai dari hati dulu. Dan yang selanjutnya diikuti dengan syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan mungkin alhamdulillah dan muji-muji Allah dengan yang lain, dengan zikir-zikir yang lain. Jadi itu bentuk bersyukur kepada Allah. Yang pertama dimulai dari hati. Kita meyakini betul bahwasanya ini ya nikmat yang Allah berikan ini adalah bentuk kebaikan Allah kepada kita, bentuk keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan pada kita. Ditambah lagi dengan lisan, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang sudah kita ketahui. Biasanya keluar dari mulut kita alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enak alhamdulillah, kalau tidak enak innalillah, ya. Jadi para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pegang yang dua ini sebelum kita membahas masalah syukur terlalu jauh. Ini poin pentingnya. Mensyukuri dari hati dulu. Karena iman itu kaitannya erat sama hati. Sama, syukur ini ada urusannya sama hati juga. Ditambah lagi iman itu qaulun bil lisan, berkata dengan lisan. Sama, syukur juga dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, bentuk dari syukur itu, ini yang berat jemaah. Yang pertama mungkin ya oke. Agak berat tapi masih oke. Yang kedua paling gampang. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah, bersyukur padahal dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang yang kedua. Yang ketiga ini yang susah. Wastimaliha fi mahabbillahi wa maradhih. Menggunakan nikmat yang Allah berikan itu tadi untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama meyakininya dengan hati, yang kedua menyebutkan dengan lisan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, yang ketiga menggunakan nikmat itu dalam rangka melaksanakan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa amalul jawarih bi ubudiyatillah. Yang mana itu adalah amalan badan kita saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala, pakai apa itu makanan? Kita dikasih akal yang pintar sama Allah Subhanahu wa taala, dibuat mikir apa? Disuruh dibuat pikir kriminal terus setiap hari, nipu orang misalkan. Ini tidak dipakai pada tempatnya. Ya, jadi 3 poin ini penting harus diingat baik-baik. Bahwasanya bersyukur itu ada 3. 01 kurang syukurnya. Sama kayak iman. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan badan, anggota badan. Sama, persis seperti syukur. Meyakininya dengan hati, mengakui itu dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga, dipakai dalam hal-hal yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, setelah bercerita tentang kehebatannya Nabi Sulaiman alaihissalam, kita lihat apa yang sama Allah tidak dikasih ke Nabi Sulaiman. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu pernah didatangi sama jin, sama Rasulullah dicekek jinnya, sama Rasulullah mau diikat di masjid supaya setelah bubaran sholat nanti para sahabat bisa lihat tuh jinnya. Tapi Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena itu hanya diizinkan untuk Nabi Sulaiman. Itu hanya berhak untuk Nabi Sulaiman, kata Rasulullah SAW.
Jadi saking dahsyatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta sama Allah, ya Allah kasih aku kerajaan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang nabi yang nyebut dia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengar suaranya semut, bisa ngomong sama burung, ngomong sama hewan-hewan semua. Anak buahnya semua jin jadi anak buahnya. Angin dan lain sebagainya. Punya ribuan kuda yang kudanya ternyata dia hobi sama kuda. Kalau sekarang bisa dibilang hobi moge, motor besar, motor gede. Dulu Nabi Sulaiman itu hobinya kuda. Dia senang kuda itu yang bisa angkat kakinya, dia senang. Yang ternyata bikin beliau lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang sampai lupa zikir saat petang disuruh sembelih semua kudanya. Habis ini melalaikan kata Nabi Sulaiman. Sama Allah diganti sama angin jemaah. Angin jadi tentaranya Nabi Sulaiman. Punya jin-jin yang bisa jadi kontraktor jemaah. Tidak ada dulu eksavator, tidak ada itu breaker, angkut mesin begini pindahin forklift, tidak ada. Jin semua yang kerja. Takut sama Nabi Sulaiman, takut sama Nabi Sulaiman. Sama Nabi Sulaiman disuruh bikin piring. Wajifanin kal jawab wa kudurin rasiyat. Allah disifati piringnya kayak danau besarnya jamaah. Itu piringnya besarnya mungkin kayak masjid ini, piring. Wa kudurin rasiyat. Terus itu teko-teko yang luar biasa. Jin-jinnya itu ada yang namanya bena wa qawwas. Ada jin-jin spesialis bangunan, ada jin-jin spesialis menyelam. Cari itu mutiara-mutiara dalam laut. Di bawah kendalinya Nabi Sulaiman semua. Setiap hari diabsen sama Nabi Sulaiman. Tidak hadir, bermasalah. Bahkan Hudhud pun terlambat dicari sama Nabi Sulaiman. Mali ala aral Hudhud, kata Nabi Sulaiman. Kenapa aku tidak lihat Hudhud ini? Mana Hudhud? Tidak hadir. Tahu Nabi Sulaiman, siapa saja pekerjanya. Kamu kuda kerja, mana fulan kuda ada, Nabi Sulaiman. Dan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? I'malu ala Daud syukra. Wahai anaknya Daud, wahai keluarganya Daud, i'malu, beramallah kamu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, syukur dengan lisan dengan hati saja tidak cukup. Kita harus beramal kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Saba ayat 13 ya. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Beramallah wahai keluarganya Nabi Daud ya. Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Beramallah sebagai bentuk rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh sedikit hambaku yang bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita. Tanah yang kita pijak itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Langit yang kita pandang setiap hari itu adalah ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon yang bikin rindang, bikin enak pandang mata itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan yang musimannya terus ganti-ganti, besok musim ini, besok lagi musim itu. Buah-buahan terus, tidak berhenti, tidak putus jemaah. Jeruk, apel, ya semangka, duren dan lain sebagainya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mungkin tidak bisa beli, tidak punya. Terkadang mata pun lihat dijejer itu sama orang tukang buah, senang kita lihat. Iya enggak jemaah? Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang ungu. Senang kita lihat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim dari ayat 32 sampai 34. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah turunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang mana dari air tersebut yang turun dari langit, Allah tumbuhkan itu. Tumbuhan-tumbuhan rezeki untuk kalian.
mau sehebat apa petani itu menanam jamaah. Kalau sama Allah tidak dikasih hujan, bisa kita makan padi? Tidak bisa. Makan beras, makan nasi? Tidak bisa jamaah. Allah yang tekankan dalam Al-Quran, itu rezeki untuk kalian. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. Allah ciptakan juga itu bintang-bintang agar kalian tidak tersesat saat kalian ada di lautan. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ. Allah juga ciptakan untuk kalian. Bahasanya Allah untuk kalian. Allah tidak butuh sama itu semua jamaah. Itu semua buat kita. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. Allah juga ciptakan itu matahari dan bulan buat kita. Kita kalau lagi bulan purnama langsung ambil handphone di foto, Masya Allah, terang luar biasa. Tenang hati ngelihat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari kalau itu, jamaah, kata para ulama, matahari itu kalau diturunkan sama Allah sejengkal posisinya, kita ini bisa mati kekeringan, jamaah. Kalau matahari sama Allah ditarik sejengkal, kita bisa mati kedinginan. Allah yang ciptakan matahari buat kita, jemaah. Allah yang meletakkan di posisinya yang pas. Untuk siapa? Untuk kita. Allah bikin itu sungai-sungai. Allah bikin matahari dan bulan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah kasih kalian atas apa yang kalian minta, semua sama Allah dikasih. Apa yang sama Allah tidak dikasih, jemaah? Karena mau tanya, apa yang sama Allah kalian tidak dikasih? Coba kasih tahu. Tidak ada, jemaah. Sama Allah dikasih ke kita semua. Semua yang kita butuhkan sama Allah dikasih. Belum dikasih, berarti ada hikmah di situ. Kamu tidak bisa punya ini bahaya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah kasih, datangkan untuk kalian semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh kalau kalian mau hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa hitung. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu zalim dan kafar dan kufur, yang suka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dikasih semua kok, seakan-akan kita ini miskin terus. Tidak pernah cukup. Sahabat dulu punya 1 biji kurma, setengahnya disedekahkan. Nih, taruh. Kita punya uang banyak, tidak mau sedekah sama sekali. Kenapa? Ngerasa miskin. Hatinya ngerasa miskin terus. Tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah ada bekas nikmat Allah di diri kita. Tidak pernah sama kita dihadirkan itu semuanya. Makanya kita berantakan. Gara-gara kita tidak pernah mendatangkan nikmat-nikmat Allah pada diri kita. Selanjutnya para jamaah sekalian, semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang kebetulan beliau itu adalah muridnya Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, murid yang satu-satunya khatam belajar sama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini terkenal karena muridnya. Muridnya beliau itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau yang mempopulerkan gurunya. Dikit-dikit berkata Syekh, siapa Syekhnya? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini terungkap bahwasanya beliau adalah seorang ulama yang besar di zamannya. Awalnya tidak terlalu terkenal. Katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa sih nikmat yang paling besar? Mobil yang banyak, anak yang soleh, istrinya 3, punya gedung. Apakah itu nikmat yang sangat besar? Kesehatan kah? Uang, emas, anak buah yang sangat banyak, atau punya budak
yang mentaati dia sama dia disuruh apa ditaati? Apakah itu nikmat yang sangat banyak? Apakah itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling utama? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Disebutkan di sini bahwasanya nikmat itu adalah nikmat hidayah. Pegang jemaah. Apa gunanya antum punya uang banyak, punya istri banyak, punya anak banyak, sehat walafiat, kolesterol normal, gula normal, asam urat tidak ada, tulang sehat, diperiksa umur organ tubuhnya masih 18 tahun, ada alatnya sekarang. Cek umur organ. Ada yang masih muda, 40 tahun, umur organnya 80 tahun. Karena setiap hari yang dimakan kolesterol semua. Ada. Ada yang sudah umur 80 tahun, umur organnya 40 tahun. Ada. Karena sehat walafiat. Dijaga sama dia semua. Dikontrol cara makannya semua sama dia. Ada. Apakah itu nikmat yang sangat besar? Bukan. Nikmat yang sangat besar adalah hidayah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, nikmatul hidayah ablaghu minal in'ami bil akli wasyurb. Nikmat hidayah itu lebih dahsyat, lebih besar daripada nikmat makan dan minum. Li'annahu kullu ya'kul. Li'annahu kullu ya'kul. Karena kata beliau, kalau urusan makan, semuanya makan. Urusan minum, semuanya minum. Hatta al-bahaim, sampai hewan-hewan ternak pun makan dan minum. Jadi kalau nikmat kita sama kita diukur dari urusan isi perut saja jemaah, ya kita tidak jauh berbeda sama al-bahaim, sama hewan ternak. Makan terus, minum ya minum terus. Tapi kata Syekh, ternyata bukan itu nikmat. Nikmat itu adalah yalakinnal hidayah. Itu adalah hidayah. Kenapa? Karena laisa kullu ahadin yahtadi. Karena tidak semua orang sama Allah dikasih hidayah. Kita para jamaah yang sudah anak istrinya ya diajak ke masjid, mau diajak ke masjid, pengajian, diterapkan sunnah dalam rumahnya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur. Wallahi di luar sana banyak yang berharap dia bisa ajak istrinya, bisa ajak suaminya, bisa ajak orang tuanya untuk datang sekali saja ke masjid. Tapi mereka tidak pernah mau. Jika datang nikmat itu pada antum semua, datang nikmat itu pada kita semua, jangan sampai kita kufur nikmat. Hidayah itu mahal para jamaah sekalian, dan itu adalah nikmat yang paling besar. Nah, tidak semua orang dapat hidayah. Maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia yang berbentuk hidayah amali ilmiah atau amaliyah, hidayah berbentuk ilmu yang bermanfaat dan berbentuk amal soleh, maka itu adalah a'dhamu min in'amihi alaihi bil akli wasyurb. Itu lebih dahsyat, lebih besar daripada nikmat urusan perut ya. Urusan makan, harta dan lain sebagainya itu tidak ada artinya. Rasulullah SAW itu sudah tahu tadi, mau makan setengah mati, pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, amin to'am, ada makanan? Kata istrinya, tidak ada. Sampai air pun tidak ada. Di riwayat yang lain dia bilang adanya cuma air saja. Ini ya bukti jamaah bahwasanya kalau sudah Rasul yang sama Allah dicintai itu sampai begitu, berarti nikmat ini bukan yang kita bayangkan selama ini, bukan itu berarti. Ada hal lain di balik ini berarti. Dan ternyata ditelaah oleh para ulama, hasilnya nikmat itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man atahu Allahul khairat min ni'amihi alaihi falyasa' fi tanmiyatihi wa hifdhihi. Maka barang siapa yang sama Allah sudah dikasih nikmat ini,
nikmat hidayah ini, maka bagi dia agar berusaha untuk mengembangkan hidayah ini. Berusaha menjaga hidayah ini. Berusaha menjaga nikmat ini. Fa inna dzalika barakatun ni'am. Karena sungguh nikmat itu ada keberkahannya. Dan keberkahan dari nikmat tersebut itu timbul saat sama kita dijaga dan dibesarkan nikmat ini, dirawat supaya semakin besar. Ada orang dapat hidayah jamaah tapi sama dia tidak disyukuri, dianggap remeh. Dia keluar lagi, tersesat lagi di luar sana. Sudah benar, hadir pengajian, sudah berperawakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, balik lagi. Sama dia tidak dijaga, sama dia tidak dikembangkan nikmat ini. Akhirnya berkahnya pun tidak ada. Kalau sudah tidak ada berkahnya, hancur semuanya. Waliyasa'u fi istimaliha fi mahabbillahi wa maradhih. Dan juga agar selalu nikmat ini, ya nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah berikan pada kita, dijaga agar selalu dipakai untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar seorang muslim berhati-hati. Jangan sampai kita murka padahal kita ini berada di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kok gini sih? Kok gitu sih? Saya kan sudah begini, saya kan sudah begitu. Dia murka padahal dia di atas nikmat. Dia berharap hitung-hitungannya dapat berapa miliar, ternyata cuma berapa ratus juta dapatnya. Dia murka, subhanallah. Begini, kok begitu, kata dia. Hati-hati. Nah, Syekh di sini melihat dari muslim. Seorang muslim agar berhati-hati, jangan sampai dia murka atas nikmat yang Allah berikan bagi dia, karena bisa jadi itu akan menjadi sebab digulingkan sama Allah nikmatnya. Ada satu doa jemaah yang rasa kita semuanya harus tahu. Karena kita semua ini tidak ingin nikmat Allah yang Allah berikan pada kita ini semua Allah dicabut ya. Apalagi dicabutnya itu sekaligus semua. Ada kisah seorang dai bercerita di Saudi. Dia pernah wawancara seorang bapak. Bapak ini kalau tidak salah punya anak 7 gitu. Rumahnya, anak-anaknya, ya bapak Parubaya, tidak terlalu tua, mungkin 40 sampai 50 lah umurnya kira-kira. Punya 7 anak. Ada istrinya juga. Suatu hari bapak ini bercerita, anak sama istri saya izin karena lagi liburan sekolah, ingin jalan ke kebun. Biasa, karena di Saudi itu susah cari kebun jemaah. Padang pasir semua. Jadi kalau ada kebun, mereka suka piknik ke sana. Bawa makanan, bawa teh, bawa roti, angkat ke kebun. Berangkatlah bapak ini, anak sama istrinya izin. Jadi anaknya ada yang paling tua, sudah bisa bawa mobil, sama istrinya dibawa, sama adik-adiknya semua di belakang. Silahkan jalan, anak tidak bisa, anak tunggu di rumah, kata bapaknya. Jalan. Tawakal Allah, berangkat. Berangkat anaknya semua jemaah. Sekaligus rumah itu sepi. Iya kan? Tadinya rame, ada anaknya. Antum tahu jemaah? Tidak lama setelah ini berangkat, telepon bapaknya. Mobil plat nomor fulan dan fulan ini atas nama kamu. Iya. Ini mobil kecelakaan. Isinya semuanya meninggal. Bisa antum bayangkan jemaah? Kalau antum ada di posisi itu, gimana rasanya? Istri sama anak semuanya habis. Dalam hitungan satu waktu. Habis semuanya. Tidak ada sisanya. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa jemaah? Kita disunahkan untuk berdoa agar ini tidak terjadi buat kita. Karena kalau ini terjadi belum tentu kita mampu jemaah untuk menghadapi ini.
Baru kemarin, beberapa hari yang lalu, ada kawan anak baru menikah. Ya Allah, mungkin menikah belum setahun mungkin. Baru menikah, tak lama istrinya hamil. Saat istrinya mau melahirkan, dioperasi pendarahan, meninggal anak sama istrinya. Suaminya nih, yang gendong jasad anaknya ke kuburan, di belakang istrinya digotong sama orang-orang yang ngantar ke kuburan. Bisa antum merasakan gimana rasanya? Yang selama ini kita berharap, ingin menikah, cari akhwat. Dia sudah temui akhwatnya. Yang dia cintai luar biasa. Sama Allah, istrinya hamil. Allah kasih. Subhanallah, lahir, anaknya meninggal, istrinya meninggal. Ada satu doa para jamaah sekalian. Karena ini perlu ditulis doanya. Terus Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaa'atu nikmatik, atau wa tahawuli afiatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik, atau wa tahawuli afiatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik. Sudah? Wa fujaa'atu niqmatik, wa fujaa'atu niqmatik, wa jami'i sakhatik. Ana ulang, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahammuli afiyatik wa fujaa'atu niqmatik, pakai Q ya, niqmatik, wa jami'i sakhatik. Apa artinya jemaah? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung padamu dari dihilangkannya nikmat-nikmat ini. Dihilangkannya nikmat-nikmatku untukku, ya Allah. Aku berlindung padamu, jangan ditarik ini nikmat-nikmat. Wa tahawuli afiatik, dan berubahnya nikmat ini jadi keburukan. Aku berlindung padamu, ya Allah, jangan sampai ini nikmat berubah jadi keburukan. Wa fujaa'atu niqmatik, dan datangnya musibah yang mendadak datangnya. Wajah, tiba-tiba datangnya. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung padamu, ya Allah, dari seluruh yang engkau murkai. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, min al-afati al-khafiyyah al-'ammah yakuna al-'abdu fi ni'matin an'ama Allah biha 'alaihi wa ikhtaraha lahu. Ada sebuah penyakit, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, penyakit tersembunyi, yang penyakit ini terjangkit oleh umumnya manusia. Penyakit ini terjangkit dalam umumnya hamba Allah Subhanahu wa taala, yang sama Allah Subhanahu wa taala sudah diberi nikmat, yang Allah pilihkan nikmat ini untuk kamu. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah pilihkan buat kita nikmat, para jamaah sekalian. Sama Allah sudah dipilihkan, kamu ini cocoknya nikmatnya yang ini. Fayamilluhal abd, fayamillahal abd, wa yatlubul intiqal minha ila ma yas'umu li jahlihi annahu khairun lahu minha. Tapi hamba ini yang sama Allah sudah dipilihkan nikmat tadi, bosan sama nikmat yang Allah beri. Terus dia minta agar dipindahkan dari nikmat itu ke nikmat yang lain yang sama dia dianggap nikmatnya itu lebih baik dari nikmat yang Allah berikan buat dia. Ini sudah dikasih nikmat sama Allah nih. Sudah benar, berjalan dengan baik.
dia sudah menikmati itu, tapi dia tidak akui itu. Akhirnya dengan kebodohan orang ini, ya, penyakitnya sudah terjangkit di orang jahil ini, orang ini minta sama Allah agar dipindahkan. Ya Allah, ana maunya yang itu. Ini masalah jamaah. Ini biasanya terjangkit pada orang-orang yang tidak ghudul basar, tidak menundukkan pandangan. Jadi sama Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih istri yang baik, cantik, soleha. Karena matanya jelalatan, dia bilang, ternyata ada yang lebih bagus. Allah yang pilih ini istrinya buat dia. Ini kamu cocoknya sama ini. Tapi dia berharapnya sama itu. Berdoa semua. Ya Allah, nikahkan anak sama fulana. Jahil. Bodoh ini. Ini penyakit jamaah. Bukan di masalah nikah aja, di seluruhnya. Sudah benar kerja di tempat enak, lancar. Dia lihat temannya lebih sukses. Ya Allah, kenapa anak kok enggak yang itu aja? Ini penyakit yang didasari dengan kejahilan. Kata Syekh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa rabbuhu birahmatihi la yukhrijuhu min tilkan nikmah. Tapi Allah yang maha rahmat tidak pernah memindahkan dia dari nikmat yang Allah berikan ini ke nikmat itu. Kita lihat baiknya Allah sama kita. Sama Allah kita sudah dikasih, sama Allah kita sudah disuapin terus, tidak kenyang-kenyang kitanya, minta yang itu lagi. Pindahkan anak ke yang lain. Coba para orang tua yang bawa anak, anaknya dikontrol coba itu. Ini jadi taman bermain sepertinya di belakang. Allah Subhanahu wa taala memberi uzur kepada hamba ini yang sudah salah kaprah, sudah dikasih nikmat tapi mau pindah ke nikmat yang sana. Dia minta terus, ya Allah, kenapa saya tidak ke sana? Minta, ya Allah. Tapi sama Allah tidak dianggap. Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Allah kasih uzur. Allah beri uzur orang ini karena orang ini bodoh, karena tidak ngerti bahwasanya yang dia sama Allah dikasih itu lebih baik dari yang dia mau. Wa rabbuhu. Afwan. Dijelaskan di sini Allah Subhanahu wa taala memberi uzur atas kejahilan dia dan salahnya pilihan dia untuk diri dia. Sampai akhirnya para jamaah sekalian, saat orang ini yang sama Allah Subhanahu wa taala dikasih nikmat ini, dia sudah benci sama nikmat itu. Kita lihat jamaah, manusia tidak ada syukurnya. Betul kata Allah SWT, innal insana ladzalumun kafar. Betul. Orang manusia itu banyak yang zalim, berbuat zalim dan kafar, kufur sama nikmat Allah SWT. Sampai akhirnya nikmat yang sama Allah diberi ke dia itu membuat betul-betul dia itu murka sekali sudah. Sudah tidak senang hati sama nikmat itu. Benci betul, sudah sempit hatinya, sudah benci betul sama nikmat ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pindahkan dia sesuai permintaan dia ke nikmat yang katanya dia itu nikmat. Padahal itu tidak nikmat buat dia. Dia minta itu, oke, ana kasih kata Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah awalnya ditahan, ya istilahnya tidak langsung dikasih. Allah masih kasih kesian sama dia. Tapi karena orang ini sudah berlebihan, merasa tidak pernah dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai nikmat itu menjadikan dia sempit hatinya. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala, ya kata Imam Ibnu Qayyim, diizinkan orang ini dipindahkan ke nikmat yang menurut dia itu tadi. Fa idzan taqala ila ma talabahu. Sampai akhirnya orang ini sudah sampai pindah ke yang dia mau. At-tafawut baina ma kana fihi wa ma sara ilaihi. Dia baru sadar ternyata yang dia mau tidak sesuai sama apa yang semestinya. Ternyata yang dia hayalkan selama ini itu tidak cocok buat dia. Akhirnya orang ini semakin galau, semakin bingung. Akhirnya angkat tangan minta doa sama Allah ya supaya dikembalikan ke yang dulu saja. Ya inilah manusia.
dikasih nikmat sama Allah, dia minta yang lain. Anak mau ke situ. Padahal Allah tahu yang terbaik buat dia ini. Allah yang sudah pilihin buat dia. Maksa. Sampai sakit hati. Kok tidak dikasih anak? Padahal dia sudah punya. Hancur sama yang di sini, oke, pindahin ke sana. Di sana bukan bahagia, semakin rumit keadaannya. Dia baru sadar saat dia sudah lihat bahwasanya yang diharapkan selama ini itu hayalan saja, bukan nikmat ternyata. Yang nikmat Allah itu yang dia rasain, yang sebelumnya. Akhirnya doa sama Allah lagi untuk dikembalikan lagi ke yang semestinya, yang sebelumnya. Jemaah sekalian semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Kita sama Allah sudah punya, sama Allah sudah dikasih, sudah dinikmati, dipakai dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk hal-hal yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah sekalian, jelaskan agar kita juga berhati-hati. Seorang muslim agar berhati-hati, jangan sampai ada rasa bosan kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Kayak orang Yahudi, sama Allah dikasih manna wassalwa, makanan dari surga jemaah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu repot dia bercocok tanam, tidak perlu repot ditangkap dulu, tidak perlu repot sembelih dulu, tidak perlu. Waktu makannya dia seret lewat. Seperti burung. Ya. Sama Allah dilewatin ke mereka, sama mereka tinggal ditangkap aja, sudah tinggal dimakan. Jahaz, siap. Kata dia, minta yang lain. Minta wahai Musa ke Tuhanmu, kata dia. Mimma tumbitul ard. Ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard, kata dia. Doa Allah, minta yang ditumbuhkan dari tanah. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Itu minta itu bawang-bawang, kacang-kacangan, minta sama Allah. Kata Allah, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu mau tukar yang lebih rendah sama yang lebih baik? Ya itulah kita para jamaah sekalian. Kalau kita tidak bersyukur, ya 11-12 sama orang Yahudi yang tercela dalam Al-Quran. Tidak punya syukur. Semua Allah sudah nikmat dikasih, tapi tidak ada cukupnya. Jangan sampai para jamaah sekalian, sifat ini menjadikan sebab kita diharamkan sama Allah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ada seorang ulama bernama Ibrahim bin Abbas As-Suli. Beliau bercerita, ada seorang pemimpin dulu, seorang khalifah yang menjabat dua jabatan. Ya, jadi menteri dan jadi panglima perang. Dan ini tidak banyak jabatan seperti ini, hanya ada beberapa orang saja. Salah satunya namanya adalah Al-Fadl bin Sahal Dzurri Asatain namanya. Punya dua kepemimpinan. Satu orang tapi punya dua kepemimpinan, jarang. Jadi orang-orangnya hanya ada beberapa saja yang seperti ini, dikenal dalam sejarah. Salah satunya namanya Al-Fadl bin Sahal. Saat beliau sakit, parah sakit, tidak lama setelah dia sakit, mungkin banyak yang doakan, akhirnya sembuh. Fajalasan nas fahanna'ahu bil afiyah. Didatengin sama orang, ya dikasih selamat, sudah sembuh, didoain dan lain sebagainya. Kita lihat apa kata beliau. Luar biasa jemaah. Ini harus ditulis. Ada 7 poin yang sama beliau disebutkan. Inna fil ilali la ni'man. Tunggu di dalam sakit itu ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang ini orang ngomong begini. Sakit itu di kepala kita, itu cobaan dari Allah. Tapi buat dia, sakit itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yambaghi lil uqala an ya'rifuha. Maka orang-orang yang berakal harus tahu. Kok bisa jamaah sakit dibilang nikmat? Setelah baca ini, nanti kita baru tahu betul ternyata sakit itu nikmat. Yang pertama kata beliau,
Sakit itu nikmat. Kenapa? Karena sakit itu adalah menggugurkan dosa. Gugur dosa nikmat atau bukan? Nikmat. Itu yang pertama. Sakit itu adalah menggugurkan dosa. Yang kedua, kata beliau, wata'arrudhi li thawabis sabr. Sudah menggugurkan dosa, dapat pahala sabar. Itu yang kedua. Nikmat lagi. Yang ketiga, iqadun minal ghaflah. Menyadarkan orang dari kelalaian. Tadinya dia banyak maksiat, ditegur sama Allah sama sakit, ingat dia. Dia terjaga dari kelalaiannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, idzkarun lin-ni'ami fi halis sehat. Mengingatkan nikmat saat sehat. Orang itu tidak tahu kalau sama Allah dikasih nikmat sehat, kecuali dia sudah sakit. Itu tidak coba. Ada yang dia saat sakit, sakit terus sampai mati, tidak pernah sembuh lagi. Ada orang yang sudah sakit, sama Allah disembuhkan, sehat lagi. Ada. Ini mengingatkan jamaah bahwasanya ada nikmat Allah yang namanya sehat, yang buat kita sadar, ya Allah, sehat itu enak. Nikmat atau bukan? Itu nikmat jamaah. Kita tahu bahwasanya itu adalah nikmat, itu adalah sebuah nikmat. Kita jadi punya ilmunya, punya pengalamannya. Itu yang keempat. Ya. Yang pertama, menggugurkan dosa. Yang kedua, dapat pahala sabar. Yang ketiga, mengingatkan kita dari kelalaian. Yang keempat, mengingatkan kita akan nikmat sehat. Yang kelima, istid'a' lit-taubah. Memotivasi seseorang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Yang keenam, wa haddun 'ala shadaqah. Memotivasi orang untuk bersedekah. Ya, orang kalau sakit, sedekah, doain anak biar sembuh ya. Sedekah dia. Sadar akan sedekah. Dan yang ketujuh, wa fi qada'illahi wa qadarihi ba'dal khiyar. Ini adalah bentuk peringatan dia atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu di balik takdir Allah ini ada kebaikan yang tersembunyi mungkin buat dia. 7 poin ini jamaah. Itu nikmat di dalam sakit. Masuk akal enggak? Kalau dipikir sama akal sehat manusia, enggak masuk akal. Tapi ternyata sakit itu ada nikmat di dalamnya. Itu sakit jamaah. Itu yang bisa diterka sama manusia. Tidak bisa diterka manusia, ada lebih banyak lagi hikmahnya yang kita tidak tahu. Maka para jamaah yang semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap muslim ya wajib menjadi seorang hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang sabar, dan jangan mendatangkan buat dirinya itu bala. Jangan mendatangkan pada dirinya kesusahan karena dia tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang muslim agar selalu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meminta afiat, meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh keafiatan dan kebaikan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Yang kita jalani sekarang, selama itu masih baik-baik saja, kita punya harta cukup, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, punya istri, punya anak, bisa sekolahin anaknya, ya sudah, mau ngapain? Mau kemana lagi antum? Mau kemana lagi? Ini erat kaitannya para jamaah sekalian dengan yang selanjutnya yang mau dibahas. Jam berapa sekarang? Yaitu al-qanaah. Ini erat kaitannya dengan yang namanya al-qanaah. Banyak para ulama mendefinisikan qanaah. Dan ulama juga menjelaskan betapa tinggi ya, kedudukan qanaah dalam jiwa seseorang. Disebutkan di sini ada 5 yang dijadikan oleh para ulama sebagai
definisi dari qanaah. Yang pertama dikatakan qanaah itu adalah ridha bima atahu Allah wa katabahu wa qasamahu. Ridho atas apa yang sudah Allah berikan dan apa yang sudah Allah tuliskan bagi dia, dan ridho kepada apa yang sudah Allah bagi buat dia. Ridho dia. Itu definisi qanaah yang pertama. Yang kedua didefinisikan qanaah itu adalah al-istighna bil mawjud. Merasa cukup dari yang ada. Wa tarku litashabbufi ila al-mafqud. Dan dia tidak mencari-cari, ya, menoleh ke barang-barang yang bukan punya dia. Kesana kemari lihat, mau ngobrak-ngabrik di sini, ngobrak-ngabrik di sana, karena tidak pernah merasa cukup. Itu, ya, arti dari qanaah juga. Jadi dia merasa cukup dengan yang ada dan dia tidak cari lagi ke sana yang tidak ada, yang bukan haknya dia. Yang ketiga, qanaah itu adalah istighna bil halal at-tayyib anil haram al-khabith. Mencukupkan diri dengan yang halal, yang tayyib, yang baik, dan menjauhkan dirinya dari yang haram, yang keji, yang kotor. Itu juga arti dari qanaah. Ada juga yang mengartikan qanaah sebagai ayyaktafil mar'u bima yamlik. Seseorang merasa cukup atas apa yang sudah dia miliki, wala yatma' fi ma la yamlik, dan tidak pernah tamak kepada apa yang dia tidak miliki. Dan yang terakhir disebutkan bahwasanya qanaah itu adalah imtila'ul qalbi birridha. Ini penuh dengan ridha. Wal bu'du anit tasakhuti wasyakwa, dan jauh dari yang namanya murka dan dari banyak mengeluh. Kita kalau sudah banyak mengeluh, ya sudah pasti bukan orang yang qanaah berarti. Nah, jadi itu mungkin arti dari qanaah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Unzur ila man huwa asfala minkum." Lihat kepada orang yang ada di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian lihat ke atas terus. Fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Karena yang seperti ini akan membuat kalian terus merasa diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus merasa hatinya alhamdulillah karena dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat ke bawah. Tapi kita ini terbalik. Lihat ke bawah itu urusan ibadah. Urusan dunia kita lihat ke atas. Jadi berantakan jemaah. Urusan ibadah kita lihat ke bawah. Ada teman kita yang bejat, alhamdulillah, anak tidak sebejat dia kok, masih aman anak. Dia padahal sudah bejat. Tapi karena dia lihat teman yang lebih bejat, dia merasa dirinya tidak bejat. Masalah dunia, dia lihat ke atas. Tak cukup. Kurang terus. Sudah punya tanah, sudah beli rumah, bikin rumah. Dilihat rumahnya, temannya, tingkat rumahnya. Subhanallah. Kurang sudah itu. Anak tidak bisa buat rumah tingkat. Kurang, harus sama tingkat. Bikin tingkat, sebelahnya tingkatnya 3. Tidak ada habisnya jemaah. Kita mau qanaah. Kalau kita tidak qanaah maksudnya, tidak ada habisnya dunia ini. Makanya kata Rasulullah, kalau mau tenang hidup, lihat ke bawah. Kalau mau merasa diri kita ini sama Allah dikasih nikmat, lihat ke bawah. Yang naik motor, lihat yang jalan kaki. Yang jalan kaki, lihat yang naik kursi roda. Yang naik kursi roda, lihat yang di rumah sakit terkapar, nggak bisa bangun. Yang di rumah sakit, yang sakit, lihat yang cacat, yang nggak punya, tangannya habis, kakinya habis. Lihat itu. Selama kita masih seperti itu, saya yakin kita akan selalu qanaah, akan selalu merasa nikmat dari Allah itu mengalir deras buat kita. Tapi kalau sudah terbalik, kita sudah ngadep ke atas, meskipun kita ada yang di paling atas, kita akan merasa kurang. Karena di atas langit ada langit, jemaah.
sudah dapat istri yang baik, sudah dapat istri yang cantik rupawan, karena dia lihat ke atas terus, akhirnya istrinya jelek. Kamu tidak soleh, kamu tidak cantik, kamu tidak begini, kamu tidak begitu, kurang terus. Sudah punya mobil, awalnya mobilnya tidak ada AC-nya, akhirnya dikasih rezeki. Punya mobil, ada AC-nya, tapi mobil bekas. Lihat temennya beli mobil baru. Hati-hati dia. Mestinya dia tidak lihat ke sana. Dia lihat mobil dia yang dulu itu yang dinaikin. Tapi karena sudah terbalik, tidak selesai-selesai para jamaah sekalian, urusan kita sama dunia ini. Disebutkan di sini, kullama qala ta'ammulul abdi atau ta'ammulul abdi bi ni'amillahi adh-dhahira wa batinah ad-diniyah wa ad-dunyawiyah ra'a rabbahu qad a'tahu khairan katsiran wa dafa'a anhu syururan muta'addidah. Selama seorang hamba masih memikirkan, masih meletakkan dalam dirinya, dalam akalnya, dalam kepalanya bahwasanya dia sama Allah SWT dikasih nikmat. Selama orang itu masih berpikir Allah itu ngasih nikmat buat dia, selama orang itu masih melihat ke bawah terus, perkara dunia terutama, Allah akan buat dia melihat, Allah akan buat dia menjadi hamba Allah yang diberi kebaikan yang sangat banyak, dan Allah akan jadikan dia orang yang jauh dari yang namanya keburukan-keburukan yang sangat banyak. Erat kaitannya dengan bersyukur dan qanaah. Wala syakka anna hadza yadfa'ul humum wal khumum. Dan seperti ini juga sudah jelas membuat seseorang hidup di atas muka bumi ini dengan bahagia. Kenapa? Dia merasa cukup, alhamdulillah. Anda sama Allah dikasih, Anda dulu tidak punya, sekarang sama Allah Anda dikasih, alhamdulillah. Anda tahu di belakang sana banyak orang yang tidak punya. Dan hebatnya qanaah ini para jamaah sekalian, akan merubah kehidupan seseorang. Ada sebab-sebab. Ya. Jadi sebelumnya kita bahas itu perubahan hidup orang yang qanaah ini, kita harus tahu apa saja sebab-sebab yang dapat menggiring kita kepada qanaah itu. Jadi qanaah ini tidak asal tahu-tahu oh saya bisa qanaah, tidak bisa begitu. Ini sifat yang berat yang perlu difahami sama banyak orang, dan ada sebab menuju ke sana. Antara kita sama qanaah itu ada jembatan, kita harus tahu jembatannya. Yang pertama, agar kita dapat menjadi hamba yang qanaah, yaitu adalah al-iman al-jazim, iman yang teguh, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menuliskan rezeki bagi para hambanya sebelum hambanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letakkan itu pada diri kita para jamaah. Camkan baik-baik. Kalau kita mau qanaah, yakini dalam diri bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang telah membagi rezeki buat seluruh hambanya. Dan sama Allah sudah dituliskan bahkan sebelum hambanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah adalah Maha Pemberi rezeki dan yang memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi kekuatannya. Para jamaah, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki cara kalian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perindah itu cara kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta anha. Karena setiap jiwa itu tidak akan mati sebelum rezekinya sudah selesai semua sama Allah dikasih. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiki cara minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudhu ma halla wa da'u haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sama Allah sudah dikasih, sudah ada jalur rezekinya masing-masing. Tidak usah takut. Dan mungkin kita mati sebelum kita dapat seluruhnya rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun 1 sen, tidak ada utang ceritanya, tidak ada. Semua dibayar baru meninggal dunia. Maka bertakwalah kepada Allah, perindah cara minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram, kata Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Selanjutnya para jemaah sekalian, jembatan kita menuju qanaah. Setelah meyakini bahwasanya Allah itu Maha Pemberi rezeki, yang kedua adalah tadzakkuril abd anna dunya ila zawalin wa anna mata'aha ila fana'ib. Kita harus semuanya tahu bahwasanya dunia ini akan hancur. Dunia ini akan habis dan kenikmatan-kenikmatannya juga semu. Kita harus tahu itu. Agar kita tidak terlalu berbangga para jemaah sekalian atas kekayaan yang kita miliki. Kita tidak sombong atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan bagi orang miskin juga agar tidak putus asa. Yang membuat dia terus bermaksiat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah miskin, dia tidak tahu mau kemana. Akhirnya pakai 1000 cara untuk menghalalkan apa yang haram. Ini jembatan yang kedua. Agar kita qanaah, kita harus selalu mengingat bahwasanya dunia ini semuanya akan hancur jamaah. Dunia ini berjalan menuju kehancuran dan nikmat-nikmat dunia ini semua. Yang ketiga, yanzurul mar'u ila man huwa aqallu minhu fil mali wal mansibi wal jah. Kalau kita mau qanaah, kita harus lihat kepada orang yang lebih sedikit hartanya dari kita, yang lebih rendah jabatannya dari kita, dan yang lebih rendah kedudukannya dari kita. Sama seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat ke bawah. Kalau kita mau masih merasa nikmat dari Allah itu ada, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ini juga adalah salah satu wasilah antara diri kita dan qanaah. Ada jembatannya. Jembatan yang ketiga, lihat orang di bawah kita. Hartakah, kedudukankah, jabatankah, wala yanzuru ila man huwa a'la minhu. Dan jangan pernah lihat ke atas. Urusan dunia, jangan pernah lihat ke atas. Hadisnya jelas yang sudah kita sampaikan tadi. Yang keempat, 1, 2, dan 3 sudah. Apa yang pertama tadi? Iman yang teguh, meyakini bahwasanya Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Yang kedua, ya, dunia akan hancur dan nikmatnya juga semu. Sudah akan hancur, nikmatnya semu pula. Yang ketiga apa? Lihat ke bawah. Yang keempat, agar seseorang menjadi hamba yang qanaah adalah tarbiyatun nafsi 'ala al-iqtisad fil infaq. Mendidik diri ini agar terbiasa untuk berinfak. Mendidik diri pula agar tidak boros
dan tidak mubadzir. Mendidik diri kita agar kita ini ya, al-iqtisad fil infaq ya. Bukan maksudnya untuk berinfak, itu maksudnya bukan itu, tapi iqtisad bil infaq ini maksudnya agar kita mendidik diri supaya seperlunya saja dalam pakai harta kita. Tidak boros, tidak bakhil. Itu maksudnya jemaah. Kita punya harta sama Allah dikasih, ini kita harus jaga harta ini. Jangan sampai keluar ini mubadzir, boros, dan jangan juga kita ini pelit. Sampai kita butuh, kita tidak mau keluarkan uang, jangan. Ada suami-suami yang dia menggebu-gebu mau nikah, saat sudah nikah, dia dapati wanita atau akhwat yang sudah ada kerjaan, suaminya tidak mau kasih nafkah. Istrinya cuma minta 20.000, dia tidak mau kasih. Suami saya ojol, mau kuli bangunan, mau apapun itu, mau memborong sampah, kasih nafkah istrinya. Tidak ada alasan buat suami tidak kasih nafkah istri, tidak bisa. Iqtisad fil infaq. Ya dia atur keuangannya. Jangan terlalu boros dan jangan bakhil. Sampai sama istrinya dia bakhil. Laki-laki apa macam ini jemaah? Itu poin yang keempat, mendidik diri agar selalu di tengah-tengah, tidak boros dan tidak bakhil. Yang kelima, salah satu sebab agar kita menjadi hamba yang qanaah adalah i'tiqad bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala at-tafawuta fil arzaq bainan nas li hikmatin ya'lamuha. Ini agak berat, yang kelima. Al-i'tiqad, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keuangan kita para manusia itu berbeda-beda. Membagi rezeki Allah itu bagi kita para hambanya tidak sama. Tafawut. Ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kok bisa ada yang banyak, ada yang sedikit? Ada hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Jadi kita harus tekankan dalam diri ini, yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan keuangan harta kita ini berbeda-beda. Karena ada hikmahnya, yang mana kita tidak pernah tahu hikmahnya. Tapi kita harus yakini itu. Sama kayak kita, sholat kenapa 5 kali? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Sama, kalau ada yang tanya, kenapa kok fulan kaya yang fulan miskin? Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan banyak kita temui para jamaah, terkadang hikmahnya itu kelihatan depan mata. Ini miskin, dia sholat paling depan di masjid. Tapi saat sudah kaya, tidak pernah ke masjid. Iya atau tidak? Ada atau tidak jamaah? Ada. Itu salah satu hikmah yang mungkin bisa kita lihat. Jadi kita harus yakini itu. Mungkin ana dapat harta sedikit karena mungkin kalau ana punya banyak harta, ana lalai terhadap ibadah kepada Allah. Ana lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ana dikasih cuma sedikit. Intinya cukup. Cukup sekolahin anak, cukup mau belanja di mall, cukup mau jalan-jalan, ya gitu jamaah ya. Cukup. Subhanallah. Jadi itu poin yang kelima. Poin yang keenam. Al-ilmu bi anna al-faqr wal ghina ibtila'un wa imtihan. Orang yang mau qanaah itu dia harus tahu, mengetahui bahwasanya kaya dan miskin itu dua-duanya sama-sama ujian dan fitnah. Nah, kita selama ini berpikir miskin itu ujian. Kenapa kok ujian? Allah Subhanahu wa ta'ala bertubi-tubi datang. Dia tidak sadar yang kaya itu ya diuji juga sama Allah sama. Jangan terus yang kaya merasa dirinya tidak diuji sama Allah. Yang diuji yang miskin. Salah fatal. Karena ternyata ditemui oleh Rasulullah SAW saat beliau Isra wal Mi'raj,
Apa katanya? Uridul jannah. Aku dikasih lihat surga, kata Rasulullah SAW. Ternyata aku temui penduduknya kebanyakan orang miskin. Kemana yang kaya? Kalau dilihat di dunia, seakan-akan yang diuji itu yang miskin, yang kaya tidak. Padahal kebanyakan orang kaya yang tidak mampu diuji dengan fitnah kaya. Yang miskin banyak yang berhasil, akhirnya banyak mereka di surga. Yang kaya banyak yang berguguran, hisabnya panjang. Na'udzubillahi min dzalik. Yang mudah-mudahan kita semua mau kaya mau miskin, Allah permudah hisabnya kelak di akhirat. Itu poin yang keenam, agar kita tahu bahwasanya sama ya sama miskin itu sama-sama ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Kami akan uji kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit ya rasa takut, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus ya, kekurangan juga jiwa-jiwa, maksudnya ada yang meninggal, anaknya meninggal, misalkan atau saudaranya atau bapaknya meninggal, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Wathamarat, dan diuji sama Allah juga dengan kekurangan hasil panen. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, abasyiris sabirin, maka agar bergembiralah orang-orang yang sabar, yang mereka selalu mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya disebut nama-namanya dan dirahmati oleh Allah, dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhumil jazaa ma'a idhumil bala." Besarnya balasan itu sama dengan besarnya ujian seseorang. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala kalau cinta sama hambanya, maka akan diuji hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha. Yang ridha sama Allah dikasih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakht. Adapun yang murka, maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, subhanallahi Allah, ya mungkin sampai di sini pengajian kita semua tentang masalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan qanaah. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah berikan pada kita, cukup dengan yang halal, yang memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan. Sekian dari ana, wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.